warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan penerapan deret hitung dan deret ukur yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Untuk kali ini model perkembangan usaha dan model pertumbuhan penduduk. Kalau kemarin kan kita bahas tentang bunga sederhana dan bunga majemuk ya, bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, untuk yang pertama, model perkembangan usaha. Apa kaitannya dengan deret di sini? Jadi di sini kalau misalkan ada perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalkan ada produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang tambahannya itu konstan, nilai tambahnya itu konstan dari satu periode ke periode berikutnya, maka model tersebut mengikuti deret hitung atau aritmatika. Kemudian contoh yang kedua, penerapan yang kedua, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur, di sini deret ukur ya kalau model pertumbuhan penduduk paling konvensional di bidang ekonomi, yaitu dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, teori ini pernah dicetuskan oleh Malthus. Malthus itu Thomas Robert Malthus, biasa dikenal Thomas Malthus ya. Beliau itu seorang pendeta berkebangsaan Inggris yang juga pakar demografi. Teorinya tentang pertumbuhan penduduk. Nah, dan di sini nanti mengikuti pola deret ukur. Beliau pernah meramalkan pertengahan abad ke-19 itu pertumbuhan penduduk melampaui pertumbuhan pangan. Jadinya sampai terjadi kelaparan. Nah, tapi kalau pertengahan abad ke-19 itu kan berarti sekitar tahun 1900-an. Itu tidak terjadi kelaparan. Tapi memang bisa jadi juga ini karena pertumbuhan penduduk semakin melejit ya. Nah, bisa jadi juga nanti lama-lama akan terjadi kelaparan. Nah, data terbarunya dari FAO, itu Badan PBB yang menangani masalah pangan dan pertanian, itu disebutkan bahwa setiap 1 dari 8 orang manusia itu saat ini menderita kelaparan. Nah, jadi mungkin juga itu teorinya Thomas Malthus. Nah, di sini untuk yang pertama model perkembangan usaha, ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan jamu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Berarti A-nya ya di sini ya. Ini adalah A-nya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaannya mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus. Jadi ini B-nya, selisihnya. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Bulan kelima berarti ini yang ditanyakan U5. Nah ini ya, yang ditanyakan U5. Kemudian ditanyakan lagi berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, S5. Karena kita kemarin menggunakannya U dan S ya. U itu untuk suku ke, kemudian S itu sum, jumlahan dari suku-suku pertamanya. Nah, untuk suku kelima, kemarin rumusnya adalah A plus N-1B, kita masukkan A-nya 3.000, N-1 berarti karena di sini N-nya 5, 5 kurangi 1 jadi 4 kali 500, tambah 3.000, 5.000. Kemudian untuk bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima, berarti ini N/2, 5/2, A plus UN. Kalau kemarin mungkin kita N/2, 2A plus N-1 kalikan B. Nah, di mana UN itu kan A plus N-1B ya. Berarti di sini N/2 A plus ini A plus N-1B, ini UN. Jadi A-nya tinggal 1, A plus UN. Sama aja, ini bentuk lainnya. Nah, hasilnya sampai dengan S5 20.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima itu U5 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut ada 20.000 bungkus. Kemudian untuk penerapan yang kedua, model pertumbuhan penduduk.
Di sini rumusnya PT sama dengan P1 dikalikan R pangkat T-1. Hampir mirip dengan kemarin bunga tunggal ya. Kalau bunga tunggal itu Fn ya, atau future value-nya ini sama dengan principal dikalikan 1 plus N pangkat N-1. Nah, ini bentuknya mirip karena di sini R-nya ini 1 plus R. Kalau 1 plus I, maaf ya. Kalau kemarin bunga tunggal atau bunga sederhana ini kan 1 plus I pangkat N-1. Mirip di mana P1 itu jumlah pada tahun pertama sama, kemudian PT itu yang ditanyakan jumlah pada tahun ke-T, R persentase pertumbuhan per tahun, R kecil ya, di mana nanti R besarnya 1 plus R, T indeks waktu dalam tahun. Contoh soalnya, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Nah, berarti P1-nya 1 juta, benar ya. Kemudian tingkat pertumbuhannya 4%, 0,04. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Pada tahun 2006, karena dari 1991, berarti tahun 2006 itu adalah P ke-16. Nah, di sini R besarnya 1 plus R, 1,04. Jadi tinggal kita hitung P1-nya 1 juta dikalikan 1,04 pangkat 15. Hasilnya ada 943 jiwa. Sejuta, hasilnya adalah 1.800.943 jiwa. Kemudian, jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, jadi kemudian P16 ini jadi P1-nya, P1 aksen di sini ya. Kemudian R-nya menurun, ini R kecil, jadi 2,5% atau 0,025. Kemudian R besarnya 1,025. Jadi P11-nya 11 tahun kemudiannya, artinya P1 aksen ini dikalikan 1,025 dipangkatkan 10, 11 menjadi 1. Hasilnya adalah 2.305.359 jiwa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah latihan soal. Perusahaan minuman segar Buana menghasilkan 2.400 botol minuman pada bulan pertama produksinya ya. Berarti ini A-nya ya. Dikarenakan kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan lain, produksi berkurang sebanyak 500 buah setiap bulan. Berkurang. Berarti di sini B-nya negatif 500. Jika penurunan produksi berlangsung konstan, yang dari aritmatika, berapa botol minuman yang dihasilkan pada bulan keempat? Nah, di sini berarti U4 A plus N-1 B. A-nya 2.400 ditambah 3 kali B-nya negatif 500. Jadinya 900 ya, atau 2.400 dikurangi 1.500 ya, 900. Kemudian berapa botol minuman yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Jadi S4 di sini N per 2 A plus UN. N-nya 4, A-nya tadi 2.400 ditambah 900. Jadi 3.300 kali 2, 6.600. Ya, seperti itu ya. Contoh soal yang latihan soal yang kedua, 3, 4 bisa kalian coba sendiri. Sekian untuk sesi kali ini, kalian bisa coba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.